watching lights beyond the stars. Those dazzling heights too fast to climb. I got so hard to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. My wood falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your skies? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. We traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Shalom semua, gak nyangka udah 1 minggu dan ini udah saatnya kita ikut ibadah online lagi di GOC Teens. Aku berharap kalian tetap dalam keadaan sukacita, dalam keadaan yang baik. Dan aku juga mau ngajak kita semua untuk hari ini turut aktif ikut ibadah online dan juga nyapa teman-teman kita berinteraksi bareng-bareng di comment section yang ada di live YouTube-nya. Nah, selain itu juga, walaupun ini tuh adalah ibadah online, kita nggak boleh lupa untuk menyiapkan posisi terbaik, dan yang paling lebih penting lagi adalah hati yang terbaik untuk siap diajar dan juga siap dibentuk. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk semuanya mari kita mulai, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, kami masih bisa berkumpul di sini di ibadah online. Biar kiranya Tuhan melalui ibadah online ini, Engkau yang tetap beracara, Engkau yang tetap mengajar dan membentuk hati setiap kami. Dan kiranya Tuhan, apapun yang ada dan yang dibagikan oleh pembicara hari ini, di setiap puji-pujian hari ini, itu semua lidah dan bibir-Mu yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Amin.
setiap kami Tuhan. Yuk teman-teman, kita sama-sama nyanyi.
juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sakit Tuhan. Tuhan yang sembuhkan semua penyakit itu Tuhan. Tuhan yang patahkan dan hancurkan segala penyakit Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkaulah Allah penyembuh kami, dan Engkaulah Allah kuat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan saat ini Tuhan kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan. Tuhan negeri yang kami kasihi ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di Indonesia Tuhan, semua itu ada rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan atas Indonesia Tuhan. Tuhan yang jaga Indonesia Tuhan. Tuhan kami mau usir Tuhan segala penyakit Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, terutama corona Tuhan. Tuhan kami mau patahkan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan begitu mengasihi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami juga Tuhan. Tuhan sertai mereka Tuhan. Tuhan juga yang sertai Tuhan segala petugas Tuhan, segala orang yang ambil bagian Tuhan atas negara ini Tuhan, terutama Tuhan dalam bagian kesehatan Tuhan, semua dokter, semua suster Tuhan. Tuhan yang jaga Tuhan, Tuhan yang sertai keluarga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom GOC, apa kabar kalian semuanya? Di kondisi yang saat ini terjadi, di mana kita harus stay at home, mau keluar-keluar, mau kumpul-kumpul juga susah. Kalian kangen gak sih sama teman-teman kalian? Kalau aku jujur, aku kangen banget sama teman-teman aku, kangen banget quality time bareng mereka. Bisa jalan-jalan, main bareng, atau ya sekedar ngobrol aja gitu, duduk di satu kafe atau restoran, terus kita ngobrol-ngobrol. Nah katanya anak-anak muda zaman sekarang kalau udah ngobrol, udah nongki, biasanya pasti ngegibah. Benar gak sih kayak gitu? Kayaknya perlu kita bahas lebih lanjut kali ya tentang gibah ini. Judul dari sharingku hari ini masih seputar Me Against the World, yang artinya adalah kita berbeda sama dunia. Dan khususnya hari ini aku mau bahas soal gibah, yang dimana banyak orang menganggap ini adalah hal yang wajar atau bahkan seru gitu untuk dilakukan. Rasanya kayak seluruh umat manusia juga melakukan hal ini, tapi kita harus beda dan tidak melakukan itu. Arti sebenarnya dari gibah itu apa sih? Kalau menurut KBBI, makna dari gibah adalah membicarakan keburukan atau keaiban orang lain. Sekarang kita lihat dulu, apa kata Alkitab tentang gibah? Coba kita buka Alkitab yang versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, di Roma 1 ayat 28 sampai 32. Oleh sebab manusia tidak merasa perlu mengenal Allah, maka Allah membiarkan pikiran mereka menjadi rusak, sehingga mereka melakukan hal-hal yang mereka tidak boleh lakukan. Hati mereka penuh dengan semua yang jahat, yang tidak benar, penuh dengan keserakahan, kebusukan, dan perasaan dengki, penuh dengan keinginan untuk membunuh, berkelahi, menipu, dan mendendam. Mereka suka membicarakan orang lain, suka memburuk-burukan nama orang lain, mereka sombong dan kurang ajar, yang benci kepada Allah dan suka membual. Mereka pandai mencari cara-cara baru untuk melakukan kejahatan. Mereka melawan orang tua, mereka tidak mau mengerti orang lain, mereka tidak setia dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka tahu bahwa menurut hukum Allah, orang yang melakukan semuanya itu patut dihukum mati. Walaupun begitu, mereka melakukan juga hal-hal itu, dan malah menyetujui pula orang lain melakukannya. Teman-teman perlu digarisbawahi, di ayat 32 dikatakan, menurut hukum Allah, orang yang melakukan semuanya yang udah disebutkan tadi di ayat-ayat sebelumnya, termasuk membicarakan orang lain, memburuk-burukan nama orang lain, itu patut dihukum mati. Waduh, hukumannya nggak main-main, hukuman mati. Mungkin emang zaman sekarang nggak kayak zaman dulu yang dilemparin batu sampai mati gitu ya, tapi bisa kita artikan sebagai mati secara rohani. Bahkan judul dari perikop ayat yang aku bacain tadi adalah kesalahan manusia. Berarti semua yang udah disebutin tadi, termasuk membicarakan orang lain, memburuk-burukan nama orang lain, itu merupakan sebuah kesalahan atau hal yang salah untuk dilakukan. Teman-teman GOC, kita perlu ingat bahwa hanya karena semua orang melakukannya,
bukan berarti hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu Tuhan disenangkan dengan hal-hal itu gitu. Kali ini aku mau jelasin lebih lanjut, apa sih dampak untuk diri kita sendiri ketika kita punya kebiasaan untuk gibah. Yang pertama, lack of credibility atau kekurangan kredibilitas. Di dalam ilmu psikologi sosial, gibah adalah salah satu bentuk tindakan agresif atau penyerangan yang menggunakan kata-kata. Kenapa sih orang bisa bertindak agresif atau melakukan penyerangan? Biasanya karena ada rasa kecewa, terancam, tertekan, dan untuk melindungi diri. Dalam hal ini berarti kebanyakan orang yang melakukan gibah supaya terlihat lebih baik gitu, lebih menang dibandingkan orang yang digibahin. Banyak orang yang mungkin secara nggak sadar merasa bahwa dengan gibah, dengan menjelekkan orang lain, dengan mengumbar kejelekan orang lain, membuat dirinya dipandang lebih kompeten dan serba tahu. Tapi ternyata nggak selamanya kayak gitu teman-teman. Justru dengan gibah, kita jadi orang yang nggak bisa dipercaya. Orang kalau mau curhat ke kita, bakal mikir beribu-ribu kali kalau tahu kita adalah orang yang suka gibah. Atau gini, kita balik posisinya. Misalnya kita punya temen yang suka banget gibah. Apapun masalahnya, kapanpun, dimanapun, dia suka banget gibah. Apakah kalian masih percaya dan mau curhat sama dia? Kalau aku sih enggak ya. Di zaman sekarang, ketika kompetisi terjadi di mana-mana, kredibilitas atau kualitas dalam diri kita yang menghasilkan kepercayaan dari orang lain itu penting banget. Kredibilitas bisa dibangun dari keseharian kita, dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya. So, kalau kita punya kebiasaan gibah, yang terjadi adalah kita jadi orang yang kurang kredibel, lack of credibility. Yang kedua, lack of selfie atau kurang melihat ke dalam diri kita sendiri. Sadar nggak sadar, ketika kita terlalu banyak gibah, terlalu banyak ngomongin orang, kita jadi lupa diri. Lukas 6 ayat 41 bilang kayak gini, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Gibah bikin kita terlalu fokus sama kesalahan orang lain, sama serpihan kayu yang ada di mata orang lain. Sampai-sampai kita lupa kalau ada balok di mata kita. Sampai-sampai kita lupa kalau kita pun pernah melakukan kesalahan, kita pun punya kekurangan gitu. Jangan sampai karena gibah kita sendiri jadi nggak refleksi diri gitu, nggak mengenal siapa ya diri kita yang sebenarnya. Jangan sampai gibah mengambil waktu yang seharusnya bisa kita pakai untuk melihat ke dalam diri kita, mengenal diri kita lebih dalam, dan memperbaiki diri supaya bisa jadi orang yang lebih baik. Hati-hati kalau kita masih punya kebiasaan gibah, karena gibah bikin kita lack of selfie. Yang ketiga, lack of self-control atau kurangnya kemampuan untuk mengontrol diri. Kita sama-sama tahu bahwa penguasaan diri merupakan bagian dari buah roh. Ketika kita tahu bahwa gibah bukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, kita perlu mengontrol diri kita perlu menguasai diri kita supaya tidak melakukan hal itu. Mungkin seringkali kita bilang, nggak apa-apa sekali, hari ini aja kita gibah, besok udah nggak lagi. Tapi kenyataannya nih, biasanya udah sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi makanan sehari-hari. Rasanya sehari aja gitu nggak gibah, nih mulut rasanya gatel gitu. Atau zaman sekarang gibahnya lewat chat, diketik. Jadi kalau sehari nggak gibah, yang gatel bukan cuma mulut, tapi jari juga gitu ya. Ketika sekali kita memutuskan untuk tidak mengontrol diri kita, lama-lama percaya deh, udah gak bisa lagi tahan-tahan untuk gak gibah. Kita harus bisa menguasai diri kita sendiri, dan sebelum terlambat, ayo stop punya kebiasaan gibah. Perubahan dimulai dari sekarang, dari hari ini. Gimana caranya? Minta tuntunan Roh Kudus, dan jangan pernah bilang besok aja, sampai akhirnya kamu terbiasa untuk gibah dan lack of self-control. Itu tadi 3 dampak kebiasaan gibah untuk diri kita sendiri. Kita udah tahu lah ya kalau gibah juga punya dampak ke perasaan orang lain, bisa menyakiti perasaan orang lain dan lain sebagainya. Tapi ternyata gibah juga punya dampak buruk untuk diri kita sendiri gitu. Aku mau tutup sharing hari ini dengan firman Tuhan di Galatia 5 ayat 24 sampai 26.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Aku percaya bahwa gibah merupakan salah satu contoh dari hawa nafsu dan bukan berasal dari roh. So kalau kita memang anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh roh, kita akan stop gibah. Karena hari ini kita sama-sama belajar bahwa gibah, gosip ngomongin orang, julid, trumpi, atau apapun itu sebutannya, gak baik untuk kita lakukan. Kenapa? Selain karena bawa dampak yang buruk untuk diri kita dan orang lain, ya jawabannya karena hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan, gak berkenan di hadapannya Tuhan. Ketika Tuhan udah kasih segalanya, karena dia begitu mengasihi kita, masa sih kita masih gak mau kasih hidup yang berkenan, gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan gitu. Masa sih kita masih mau mengecewakan dia yang udah kasih segalanya buat kita. Kalau kalian gak tahu gimana caranya untuk berhenti gibah, untuk stop gibah, coba kita balik lagi ke 3 poin yang tadi aku udah sebutin. Ketika gibah bikin kita lack of credibility, maka untuk stop gibah yang harus kita lakukan adalah bangun kredibilitas. Biarlah apa yang kita ucapkan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membuat kita jadi orang yang bisa dipercaya, bukan malah menjatuhkan diri kita sendiri. Ketika gibah bikin kita lack of selfie, maka yang harus kita lakukan untuk stop gibah adalah belajar terus menyadari bahwa semua orang punya kesalahan, punya kekurangan, bahkan begitu pun dengan diri kita sendiri. Kita pernah melakukan kesalahan, punya kekurangan. Jangan fokus mengumbar kesalahan orang lain, jangan fokus memperhatikan hidup orang lain, tapi belajar untuk fokus tetap memperbaiki diri supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Yang terakhir, ketika gibah bikin kita lack of self-control, maka untuk stop gibah yang harus kita lakukan adalah terus kuasai diri kita. Jangan sampai lengah. Jangan pernah bilang besok aja, tapi start mulai dari hari ini. Ketika ada godaan untuk gibah, ya ditahan. Minta tuntunan dan bantuan dari Roh Kudus. Amin. Aku tahu banget kalau berani beda itu susah, gak gampang. Tapi aku percaya hari ini kita udah belajar sesuatu. Dan aku berdoa supaya kamu, aku, kita semua jadi anak-anak muda yang beda. Jadi anak-anak muda yang hidupnya berkualitas dan berkenan di hadapannya Tuhan. Teman-teman Giosi, ayo kita pakai mulut kita, pakai hidup kita sebagai persembahan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Yuk sama-sama kita tutup hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pesan yang sudah kami terima hari ini. Kami sama-sama belajar untuk pakai mulut kami, bukan untuk menyakiti perasaan orang lain, bukan untuk menyerang orang lain, tapi hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau pakai mulut kami untuk terus memperkatakan berkat dan menceritakan isi hati-Mu. Roh Kudus, tolong tuntun setiap kami, buat kami yang mungkin hari-hari ini kesulitan untuk berhenti gibah. Kami percaya Engkau yang akan menjamah dan memberikan kami kekuatan senantiasa. Dan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, yuk sama-sama kita angkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita terima berkat. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan anugerah-Nya yang sempurna. Tuhan melindungi kita dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyertai studi dan pekerjaan kita sehingga dibuatnya menjadi berhasil. Tuhan menguatkan kita untuk berani beda dan jadi berkat dimanapun kita berada saat ini. Yang percaya sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan, amin. God bless you semuanya.
Nah, aku tuh merasa sangat terberkati banget lewat khotbah yang tadi, dan aku juga berharap kalian semua di rumah juga merasakan hal yang sama kayak aku. Dan aku juga mau ajak semua dari kalian di sini, yuk buat jangan lupa ikut cool bareng-bareng, yang dimana coolnya itu bakal dilakukan lewat Zoom ataupun aplikasi meeting online lainnya. Kalian jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan buat chat siapapun pengerja yang kalian rasa dekat atau rasa kenal, buat minta linknya, dan nanti kalian bakal di-invite. Nanti di situ tuh bakal banyak banget acaranya. Bukan cuma sharing-sharing doang, tapi kadang tuh banyak acara-acara lain kayak games, dan juga pokoknya seru-seru banget. Terus juga aku mau ingetin, jangan lupa ajak teman-teman kalian yang belum ikut ibadah online buat ikut minggu depan di jam 10, dan juga sapa semua teman-teman yang lain di sini. Entah itu best friend kalian, entah itu pengerja, di live chat yang ada di Premiernya. Oleh karena itu jangan lupa ikut dan join tepat persis di jam 10 pagi. See you and God bless you. Spirits soaring, I touch the sky. When my knees hit the ground.